Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aquarius. Kita akan flashback ke belakang di 3 bulan yang lalu. Saya pernah membahas tentang mental block ya. Bila saat ini mungkin saat yang tepat ya, hampir lebaran, kita suasana suci terutama bagi umat muslim ya, suasana hati suci dan bersih, saatnya bisa membongkar mental block yang lama yang kemungkinan terjadi karena trauma, doktrin-doktrin keluarga atau pengamatan di lingkungan, sehingga secara tidak sadar mental block itu membelenggumu di alam bawah sadar. Mental block adalah sesuatu yang mengekang, sesuatu yang mengungkung, atau sesuatu yang menghalangi kalian untuk sukses, untuk berbahagia, untuk berprestasi. Beberapa seperti itu ya, sehingga mental block itu secara tidak sadar membatasi kreativitas kalian, membatasi kemampuan kalian. Dan ya karena tidak sadar, kita tidak tahu, makanya harus dibongkar. Tapi yang saat itu saya hanya menghubungkan dengan afirmasi ya. Afirmasi itu pikiran-pikiran bahwa kita bahagia, pikiran bahwa kita dapat mobil yang difikirkan berulang-ulang, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan afirmasi itu. Afirmasi yang kuat akan menjadi kenyataan. Kemudian kita menginjak ke ucapan adalah doa. Kita udah sering yang mendengarkan ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa ya. Itu adalah sebuah manifestasi dari afirmasi tersebut. Di tingkat lanjutan lagi, lebih dikuatkan lagi dengan namanya scripting. Jadi afirmasi itu kita ucapkan dan kita tulis. Kita tulis dan kita ucapkan berulang-ulang, sehingga akan membuat law of attraction atau hukum tarik-menarik bekerja untuk kita sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Nah, kita akan menginjak ke law of attraction. Kita hubungkan dengan law of attraction, atau lebih gampangnya hukum tarik menarik ya. Bahasa Inggris tuh belibet ya. Hukum tarik menarik. Bagaimana kita mengatur atau supaya hukum tarik menarik itu bekerja? Yaitu dengan satu afirmasi. Yang pertama, bongkar mental block kalian dulu ya. Kita buka dulu deh mental block dari Aquarius. Kita akan buka kartu keempat ya. 1, 2, 3, 4. Bertumbuh ya, banyak nih Aquarius yang begini ya, tidak bisa bertumbuh, pertumbuhanmu sudah mentok, istilahnya karirnya udah mentok, tidak bisa naik lagi, tidak bisa lebih tinggi lagi. Banyak ya Aquarius yang masih terbelenggu dengan ini ya. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, bagaimana supaya energi tarik menarik itu bekerja, law of attraction itu bekerja dengan afirmasi, dengan ucapan, dan dengan scripting. Apakah hukum tarik menarik itu akan bekerja? Hukum tarik menarik akan bekerja kalian suka atau tidak suka. Kalian suka, dia akan tetap bekerja. Kalian tidak suka pun dia akan tetap bekerja. Jadi intinya hukum tarik menarik akan bekerja dengan caranya sendiri. Alam semesta akan bekerja dengan caranya sendiri. Law of attraction, suka atau tidak suka, kalian akan tetap mengalaminya. Intinya itu ya. Jadi kalau begitu, ngapain kita mengalami? Kalaupun kita tidak suka, dia tetap akan terjadi. Dan itu yang akan terjadi ya. Sehingga lebih baik kalian berpikir positif. Kita lebih sering diingatkan ya, berpikirlah positif, bicara yang positif, sehingga yang negatif hilang. Itu adalah manifestasi dari perwujudan atau aplikasi dari hukum tarik menarik itu sebenarnya. Cuman dulu kita belum tahu atau belum dijelaskan secara detail bagaimana mereka bekerja. Karena hukum tarik menarik itu mengumpulkan yang positif ke yang positif, yang negatif akan berkumpul dengan yang negatif. Yang sering saya ucapkan ya, domba akan berkumpul dengan domba, serigala akan berkumpul dengan serigala. Jadi bila kalian memikirkan sesuatu yang negatif terus-menerus atau terus sering dan berulang-ulang, maka kalian akan bertemu dengan orang-orang yang negatif. Kalian akan bertemu dengan suasana yang negatif, dengan lingkungan yang negatif, dan keadaan kalian akhirnya negatif ya.
Daripada begitu, toh pun hukum tarik menarik akan bekerja, kita suka atau tidak suka, maka sebaiknya berpikirlah yang positif. Positive thinking aja, kan sering kita mendengarkan istilah itu ya. Jadi positive thinking aja, sehingga semua yang akan mendekat kepada kalian adalah hal-hal yang positif, lingkungan positif, orang-orang yang positif, pekerjaan yang positif, dan ya duit ya itu positif ya. Begitu ya, Aquarius. Di sini kalian ada yang menderita atau mendapatkan mental block yang masih tersimpan adalah karirmu sudah mentok ya, cuman segitu aja, nggak bisa lagi naik karir kalau tidak punya koneksi. Ini banyak ya, ada beberapa yang kena begini ya. Beberapa yang ingin naik karir pasti mentok, nggak ada koneksi saya, atau mau menduduki jabatan tersebut nggak ada koneksi ya, saya di situ nggak punya backing saya. Itu zaman dulu ya, zaman sekarang udah nggak ada backingan seperti itu ya. Kalaupun ada, kita dobrak ya, beberapa hal itu tidak berlaku. Backingan atau dalam suatu golongan, kalau kalian lebih kuat, afirmasi kalian lebih kuat, scripting kalian lebih kuat, dan itu bisa membuat alam semesta bekerja untukmu. Kalaupun kamu tidak berkarir di perusahaan ini, di daerah ini, atau sesuai yang kalian tentukan, alam semesta akan memberikan sesuatu dengan caranya sendiri ya. Mungkin kalian pindah kerja, mungkin karirmu akan naik dan di posisi puncak di tempat lain, atau apapun. Jadi gantilah pikiran negatif kalian, di mana karirmu udah mentok. Kalian tidak bisa naik lagi karena nggak punya koneksi, kalian nggak bisa bekerja karena nggak punya teman, nggak punya koneksi orang dalam, atau kalian nggak bisa mendapatkan pekerjaan karena tidak punya orang dalam. Dobrak semua itu dan ganti dengan afirmasi positif bahwa kalian bisa menduduki karir tertinggi dengan kemampuan kalian sendiri, bahwa kalian akan menjadi orang yang sangat sukses, dan bahwa kalian akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Ucapkan itu berulang-ulang, afirmasikan dan tulis. Kemudian ulangi lagi dengan semangat dan penuh kebahagiaan. Biasanya vibrasi yang baik sih sekitar 5 menit atau sampai 10 menit saat kita baru bangun tidur. Itu adalah vibrasi yang baik, atau frekuensi kita itu mendekati, hampir mirip dengan frekuensinya alam semesta, sehingga hukum tarik menariknya akan menjadi lebih kuat dan itu bisa sangat cepat terjadinya. Bila kalian kurang jelas dengan mental block ataupun law of attraction, kalian bisa klik YouTube yang lain ya. YouTube tentang mental block banyak banget di situ, detail ya, banyak sekali yang perlu kalian lakukan dan bagaimana mengaplikasikannya. Yang di sini saya hanya buka dan hubungkan dengan mental block yang terjadi pada Aquarius dan zodiak-zodiak lain. Kalian juga bisa melihat video saya yang zodiak-zodiak lain karena penjelasannya bisa berbeda-beda. Mental blocknya yang tergali kan cuma sedikit, padahal bisa beratus-ratus macam mental block ya, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan, tentang tidak bisa menabung, tentang gaji yang kecil, tentang target yang tidak pernah tercapai. Nah, seperti itu ya. Kita akan lanjutkan untuk yang kedua ya. Aquarius, sepertinya perjuangan ya. Aquarius masih ada yang bermental block bahwa hidup adalah perjuangan ya. Itu betul tapi tidak benar ya. Sebenarnya hidup itu adalah bahagia, kebahagiaan, bukan berjuang terus ya. Kalau berjuang terus kapan bahagianya Aquarius? Hidup bukanlah perjuangan, hidup adalah
kenikmatan dan kebahagiaan. Kalau kalian berfokus pada perjuangan terus karena mental block kalian adalah di perjuangan, maka lingkungan atau alam semesta akan memberimu perjuangan melulu ya, perjuangan terus, karena memang yang kalian pikirkan adalah perjuangan, 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 dan alam semesta akan memberikan kalian perjuangan terus ya. Rubah mental block ini. Apakah itu baik? Bisa jadi baik, tetapi apakah kalian tidak mau melampaui perjuangan itu dengan kesuksesan? Karena kebahagiaan memang tidak bisa diukur dengan orang lain. Yang bisa mengukur kebahagiaan itu harusnya adalah diri sendiri. Apakah kalian bisa berbahagia? Dan jangan meletakkan kebahagiaan itu dengan ukuran yang bisa dipengaruhi orang lain. Misalnya yang pernah saya ceritakan, kalau kalian ingin paling gampang tuh kalian ingin naik jabatan ke supervisor atau ke manajer di sebuah perusahaan atau organisasi. Tetapi di situ kan banyak teman-teman kalian yang menginginkannya, dan ada bos kalian, ada atasan kalian yang bisa memutuskan itu. Kalau kebahagiaan kalian parameternya adalah menjadi manajer, dan itu bisa dipengaruhi oleh eksternal, pihak eksternal yang memutuskan, tiba-tiba temenmu yang dijadikan manajer atau dijadikan supervisor, kalian tidak bahagia, akhirnya unhappy dan kalian drop. Nah, itu adalah ya itu sih individual masing-masing ya. Tetapi kalau saya lebih cenderung bagaimana kalian mengukur kebahagiaan atau memberikan kebahagiaan kalian itu, yang bisa memutuskan tuh kalian sendiri, bukan pihak eksternal. Kalau seperti itu kan akhirnya ukurannya, kalau kalian tidak manajer akhirnya kalian tidak bahagia, dan itu ditentukan orang lain. Rubah ya mindset seperti itu. Kebahagiaan itu bisa kita tentukan sendiri. Karena yang sering saya ucapkan juga ya di video-video saya yang lain, tidak ada orang yang bisa menyakiti kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa membahagiakan kita kecuali diri kita sendiri. Sering saya analogikan juga ya saat kebahagiaan itu terjadi ya. Saat kita berjalan di gua gelap yang nggak ada lampunya, tiba-tiba kita kebentur sesuatu ya, cetok, kepala kita benjol, terus kita akan ngumpat-ngumpat dan merasa tidak bahagia. Kurang ajar, sakit sekali ini. Tetapi begitu kalian nyalakan lampu dan ternyata yang membentur kalian itu adalah emas, sebongkah emas atau sebongkah berlian di situ, kalian akan happy. Jadi apa artinya? Sebetulnya dalam keadaan yang sama kita bisa menentukan sendiri apakah kita harus bahagia, apakah kita harus sedih. Jadi pergunakanlah ukuran kebahagiaan itu yang kalian yang bisa menentukan sendiri. Jadi bila kalian mau menaik pangkat, naik tingkat, itu kalian menentukan bahwa kalian harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu kalian berbahagia, itu subjektif. Jadi yang menentukan kalian sendiri kebahagiaan itu. Pencapaian-pencapaian kecil kalian harus berbahagia, sehingga kalian tidak akan pernah susah. Diputuskan oleh manajer kalian tidak menjadi, diputuskan oleh atasan kalian, oleh bos kalian tidak menjadi manajer, tidak membuat kalian sedih. Ya cuek aja, karena ukuran kebahagiaan kalian bukan manajer. Oke, jangan berlama-lama bertele-tele ya. Kita kembali ke sini. Beberapa yang masih bermental block pejuang, harus kalian dobrak dengan afirmasi. Kalian harus menang, harus sukses, harus jaya. Ya, tidak lagi harus berjuang. Kalian nanti akan dipertemukan dengan lingkungan pejuang, lingkungan orang-orang yang berjuang dengan sesuatu yang harus kalian perjuangkan, dengan dipertemukan dengan orang-orang yang harus kalian perjuangkan ya. Bukan orang-orang yang kalian sukseskan, tapi diperjuangkan melulu.
Dobrak mental block itu. Kalian harus menyukseskan orang lain. Aquarius harus membahagiakan orang lain. Aquarius harus memberi kekuatan kepada orang lain, memberi kesuksesan kepada orang lain, bukan memperjuangkan saja dan memperjuangkan terus-menerus. Salam sahabat Tutu.